menerpa dedaunan. Ke pembicara berikutnya, pembicara ketiga, Bapak Mukti Sarjono, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Sebelum saya serahkan ke Pak Mukti, mungkin ada satu hal yang nanti Pak Mukti perlu highlight, apa kontribusi dan peran yang sudah diberikan oleh teman-teman perusahaan perkebunan sawit, terutama yang menjadi anggota GAPKI, terkait dengan komitmen untuk ikut berkontribusi terhadap pemberdayaan perkebunan sawit rakyat. Waktu dan tempat selama 15 menit untuk Bapak Mukti Sarjono. Kami persilakan Pak Mukti. Oke. Makasih Mas Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat siang menjelang sore. Terima kasih nih Info Sawit dan juga selamat siang nih teman-teman pembicara, Pak Edi Yusuf, Pak Sunari, kemudian Mas Darto, dan juga tentunya teman-teman sekalian yang hadir hari ini. Jadi saya diminta oleh Pak Eri untuk menyampaikan mengenai bagaimana sih GAPKI untuk mendukung kemitraan kaitannya juga dengan pemberdayaan kelapa sawit. Baik, saya lebih baik saya pakai slide sendiri, boleh nggak ya? Share sendiri. Bisa nggak? Silakan Pak. Tolong panitia dibantu agar Pak Mukti bisa share screen. Sudah Mas? Oke sudah ya. Kami persilakan. Jadi makasih ini saya kira ini sudah bisa saya inikan. Oke. Saya nggak tentunya tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Edi Yusuf, kemudian Pak Sunari, secara policy seperti itulah kondisinya. Jadi gimana sekarang GAPKI melihatnya, bagaimana kita bisa mendukung perkebunan rakyat untuk kinerja bisa lebih baik lagi. Jadi sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa sebenarnya kalau kita bicara kemitraan itu sebenarnya sudah sejak lama ya, sudah kita mulai di kelapa sawit. Jadi sejak Bank Dunia mendukung ataupun membantu pembiayaan Serines tahun 1975, mulailah waktu itu berkembang seri PIR yang dimulai di Sumatera Utara. Jadi waktu itu sudah dimulai kemitraan karena melihatnya memang pada saat itu perkebunan besar sudah berkembang dan komoditas sawit itu bisa menjadi komoditas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga Bank Dunia menyepakati untuk melakukan pembiayaan, dan itu ternyata tidak hanya Bank Dunia, termasuk juga Bank Jerman, ADB dan sebagainya membiayai. Nah kemudian setelah Serines, PIR Bun, ada PIR Sus, ada PIR lokal, kemudian berkembang PIR Trans, kemudian berkembang PIR KKPA, kemudian revitalisasi perkebunan. Nah, sekarang ini sebenarnya yang paling menarik adalah berkembangnya pola swadaya. Karena pola swadaya ini sebenarnya berkembang setelah adanya keberhasilan pola PIR. Jadi teman-teman ataupun masyarakat sekitar melihat bahwa petani pendata bisa menikmati kelapa sawit. Nah, saya sebagai orang lokal tidak menerima. Ini yang sekarang perkembangan swadaya jauh melebihi daripada plasmanya PIR. Tadi Pak Edi Yusuf sudah sampaikan bagaimana perkembangannya. Saya kira ini juga berkembang, memang sawit yang dulunya perkebunan rakyat paling hanya 2% tahun 80-an, sekarang sudah 41%. Jadi perkembangan sawit yang luar biasa. Jadi kan untuk pemberdayaan melalui sawit itu berhasil lah dalam tanda petik ya. Nah keberhasilan itu ditunjukkan dengan sampai kemarin nih Pak Mas Topan. Sampai September ternyata sawit luar biasa memberikan peranannya dalam neraca perdagangan kita. Jadi pendapatan ekspor kita 25 miliar nih. Baru jadi Mas Edi, ini hari ini kita memperingati hari kelapa sawit dan memang luar biasa di pencapaiannya. Hari ini aja September kemarin kita sudah sampai 25 miliar US dollar. Selama ini belum pernah kita mencapai angka 25 sampai 25,9. Biasanya paling 23.
Jadi luar biasa, dan kalau kita lihat neraca perdagangan kita Republik Indonesia itu 1123,6 miliar. Jadi kalau tidak ada kelapa sawit, saya nggak tahu. Jangan-jangan neraca perdagangan kita akan jeblok. Di samping itu tentunya tidak hanya masalah devisa, tapi juga tadi Pak Edi juga sampaikan ada lebih dari 16 juta tenaga kerja terserap di sawit, belum lagi pengembangan wilayah, industri hilir dan sebagainya. Kami melihat ini apa sih sebenarnya masalah yang dihadapi oleh sawit ya. Jadi Pak Edi sudah sampaikan saat ini sekitar ada 2 sekian juta hektar sawit yang memasuki peremajaan, dan pemerintah telah mentargetkan PSR setiap tahunnya minimal 180.000 hektar. Nah, kemudian dana PSR yang disediakan sebesar hanya 30 juta. Sekarang 30 juta ya Pak Edi ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya 30 juta itu paling hanya sampai TBM 1. Nah, bagaimana dengan dana sampai TN? Ini yang kemudian pembahasannya adalah melalui dana SUR. Kemudian bagaimana untuk sumber pendapatan pekebun selama tanaman belum menghasilkan? Karena kan selama paling tidak 4 atau 5 tahun sawit itu kan kalau diremajakan belum menghasilkan. Dari mana sumber pendapatan? Ini juga saya kira ini perlu dipikirkan. Nah, kemudian yang sekarang ini menjadi permasalahan tidak hanya bagi perkebunan besar, tapi juga perkebunan rakyat adalah masalah legalitas lahan, khususnya kebun yang diindikasikan masuk dalam kawasan hutan. Tadi Pak Sunari juga sampaikan sudah koordinasi dengan Kementerian KLHK dan ATR. Tapi saya sih melihatnya solusi belum ketemu nih, solusi belum ketemu. Karena laporan dari teman-teman ekspir yang juga transmigrasi, banyak lahannya yang dulunya ekspir tiba-tiba masuk dalam kawasan hutan. Nah, ini tentunya ini menjadi permasalahan. Tadi juga Pak Nari sampaikan bahwa kalau legalitasnya belum clear, ya susah untuk mendapatkan dana PSR. Kemudian jual beli kapling ini kan ganti kepemilikan ini di ekspor sangat banyak. Ini juga menjadi masalah kami lihat dalam untuk mendapatkan dana PSR. Nah, kemudian ini adalah hal yang menarik lagi adalah berkembangnya swadaya ini juga menyebabkan berkembangnya PKS pabrik kelapa sawit tanpa kebun. Nah, inilah yang juga menjadi sumber permasalahan. Karena kemitraan yang sudah ada, baik itu yang dibangun melalui Peerbun maupun Peer KKPA, Peer Trans, itu kemudian banyak bermasalah karena adanya PKS tanpa kebun ini, sehingga kemitraan yang sudah dibangun menjadi terkendala. Hal-hal seperti itulah yang menjadikan kami menjadi kendala dalam implementasi dari PSR ini. Nah, tadi Pak Sunari maupun Pak Edi juga sampaikan sudah ada 6,1 triliun disalurkan, tetapi kemudian luasannya yang sudah rekomendasi teknis ada sekitar 200 sekian ribu hektar, tapi yang tertanam belum tak. Oke. Nah, Gapi sendiri sebenarnya sudah memantau nih. Jadi saat ini di 13 provinsi anggota GAPI sudah ada lebih dari 68 anggota GAPI yang bermitra dengan kelembagaan petani perkebunan dengan luasan sekitar 51.000 hektar. Ini terus berkembang. Kita terus mendorong teman-teman pelaku usaha perkebunan untuk menjadi mitra dari pengembangan perkebunan rakyat ini. Upaya GAPI yang terutama adalah kita sekarang ini sudah membentuk Satgas Percepatan PSR yang melibatkan seluruh cabang GAPI. Kemudian juga kita juga menjadi anggota pokjanya penguatan percepatan PSR di kantor Menko. Kemudian kita juga aktif dalam koordinasi rutin dengan dalam rangka percepatan PSR baik dengan kantor Menko, Ditjenbun maupun BPDPKS. Kemudian bekerjasama dengan asosiasi perkebunan, Arasido dan sebagainya untuk percepatan PSR, dan tentunya kita secara rutin mengawal dan mengupdate implementasi PSR anggota GAPI baik melalui rapat maupun cabang. Nah,
Ibu bapak sekalian, mungkin kita harus melihat kemitraan yang memang kemitraan sebagai solusi lah yang pengembangan perkebunan rakyat. Tapi kita harus melihat kondisi objektif masa lalu dan sekarang itu berbeda. Berbedanya apa? Nah, ini yang mungkin kita juga harus sama-sama pahami. Jangan istilahnya sepertinya bisa diselesaikan dengan mudah gitu ya. Waktu sawit itu pertama dikembangkan mulai tahun 70-an 80, lokasi pengembangan umumnya adalah di daerah Timur ya, di daerah remote area. Misalnya di Pasangkayu atau di Sulawesi Barat, kita mau ke lokasinya Astra, kebunnya Mas Tovan itu harus melalui naik kapal, termasuk kebunnya Pak Nugroho, harus melalui kapal dari Palu ya Pak Nugroho. Nah, ini kondisinya memang pada saat kita membangun sama sekali dukungan sarana dan prasarana tidak ada. Ya. Sehingga pelaku usaha berkebunan harus membuat sarana prasarana sendiri dan juga berbagai pendukung lainnya. Kalau kondisi sekarang kayaknya jauh lebih baik, jauh lebih baik. Umumnya sarana prasarana di sekitar perkebunan yang berkembang di swadaya Mas jauh lebih baik daripada yang dulu. Karena dulu jalan-jalan juga susah banget masuk. Nah, kemudian petani peserta ya. Pada saat dulu petani peserta belum kenal berkebun sawit. Bagaimana nanam, bagaimana membibitkan dan sebagainya belum kenal. Tapi kalau sekarang umumnya sudah mulai banyak dikenal. Dulu juga informasi harga dan pasar hampir tidak diketahui. Sekarang kita sampai secara cepat juga bisa tahu harga KPB hari ini berapa, harga di Dumai berapa. Jadi dari petani sudah sangat cepat sekali bisa tahu harga yang berkembang saat ini. Nah, kemudian yang menarik, pada saat dulu kita membangun kebun, itu tersedia kredit program. Dari baik itu dari KLBI maupun juga subsidi bunga. Dan modelnya adalah tidak terpecah-pecah. Jadi bulk ya. Jadi kita bisa membangun kebun sawit 1000 hektar, itu dananya adalah dari bank ini yang sudah ada subsidi bunga dan ada misalnya dana KLBI juga KLBI tidak terpotong-potong. Kalau sekarang kan 30 juta untuk satu TPN, kemudian sisanya tanda petik harus cari sendiri. Ini yang bedanya. Kemudian waktu itu saya ke nomor 9, khusus untuk program Pirtrans itu disediakan jaduk selama masa TPN. Ini disediakan oleh Kementerian Transmigrasi. Jadi ini jadi menarik karena sehingga program yang dulu berkembang itu memang full paket ya, tidak hanya teman tapi sampai jaduk pun disediakan. Nah, nomor 5. Dulu itu Pak Edi, kita hampir semua PIR itu punya tenaga pendamping, namanya ADO, Area Development Officer. Nah, tugas ADO ini adalah memfasilitasi bagaimana peningkatan SDM di lokasi, di sentrasi di PIR lah. Dia bisa melakukan pelatihan teknis, kemudian juga pelatihan koperasi dan sebagainya. Kalau memerlukan narasumber dari luar juga nilai yang tenaga ADO inilah yang berperan. Ini kita anggap sebagai penyuluh plus. Nah, sekarang ini tenaga ADO atau penyuluh di perkebunan hampir tidak ada. Kemudian tadi saya sampaikan berkembangnya PTS tanpa kebun. Kemudian dulu juga sudah ada perjanjian kemitraan, tapi kalau sekarang perjanjian kemitraan hampir semuanya sudah cedera. Karena banyaknya PTS tanpa kebun ini jadi banyak dijual keluar, apalagi harga sekarang juga sangat bagus di luar. Kemudian legalitas perkebunan rakyat. Kalau dulu ya sepanjang pemerintah mengalokasikan lahan bisa langsung dikerjakan. Kalau sekarang kalau tidak ada legalitas lahan bahwa itu tidak kembali dengan kehutanan menjadi bermasalah. Tidak bisa dieksekusi. Meskipun dulu sudah pernah dibiayai dari program Pirtrans misalnya. Kemudian masalah kemudian berikutnya nih kelembagaan petani yang dulu kan masih awal-awal sekali ya belum berkembang, tapi kan sekarang kan umumnya petani juga sudah berkembang. Malah ini saya baca saya lihat
petaninya SPKS juga operasinya berjalan bagus nih, yang Mas Darto ini. Kemudian, nah ini dia berkembang area swadaya yang sangat tinggi. Nah ini tentunya ini area swadaya ini kita belum tahu nih, apakah bibitnya menggunakan bibit unggul, apakah cocok tanamnya juga lebih bagus, sudah bagus. Pengolahan pemasaran ini yang menjadi PR, terutama yang sekarang juga menjadi masalah ataupun menjadi program dari pemerintah bagaimana bisa meningkatkan atau meremajakan tanaman swadaya ini, terutama yang bibitnya misalnya tidak klona, produktivitas rendah dan sebagainya. Dan yang terakhir saya lihat adalah saat ini harga sawit relatif sangat tinggi. Kemarin itu di Aceh sudah lebih dari 3.000. Jadi petani pun mau remajakan mungkin mikir-mikir. Nah ini tentunya juga menjadi catatan bagi kita bahwa membangun kemitraan itu tidak mungkin tidak hanya melihat di ini, tidak hanya konsepsi ya, tapi harus melihat kondisi objektif di lapangan seperti apa. Itulah kemudian kalau kami sendiri kita mengusulkan adanya usulan alternatif untuk kemitraan untuk percepatan PSN. Kita anggota kami bisa sebagai pendamping untuk tenis. Kalau petani kelompok tani yang sudah dapat pembiayaan, kita bisa ikut di sini menanggung keputusan teknis. Kemudian bisa juga menjadi kontraktor PSR karena kita punya sarana dan prasarana yang cukup mumpuni, misalnya untuk tumbang chipping dan sebagainya. Dan kalau ini ya tentunya harus pakai, kita tidak bisa untuk sebagai avalis. Tapi kalau untuk kemitraan satu atap, yang satu siklus ataupun satu atap yang baik yang satu atap satu siklus maupun yang selamanya, kita bisa sebagai avalis. Oke, kemudian sebagai penutup Mas Topan, ini yang jelas kami terus mendorong menjadi mitra petani untuk percepatan PSR, baik melalui pendampingan untuk tenis, kontraktor PSR, kemitraan satu atap, kemitraan satu atap satu siklus. Kemudian juga perlu segera penyelesaian legalitas lahan petani, khususnya untuk calon lahan PSR yang diidentifikasikan masuk dalam kawasan hutan. Ini adalah lahan yang sudah bersertifikat, XP dan transmigrasi yang diperoleh sudah lama, mestinya harusnya sudah legal, tapi dia masuk di kawasan hutan. Kemudian untuk menjamin bahwa PSN ini bisa berjalan dengan baik dan cepat, tentu perlu tersedia dana untuk pemberian lanjutan, jadi paling tidak sampai TP2 sampai tanam TN, dan biaya jaduk bagi pekebun sampai tanaman penghasilan ini penting biaya jaduk, karena kalau petani tidak ada sumber biaya nanti dari mana? Oke, saya kira itu Mas Topan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan ya. Paling tidak nanti Mas Eri bisa meramu menjadi lebih baik lagi apa sih solusi kebijakan kita untuk meningkatkan atau mempercepat PSN di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mas Topan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.